Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael Sadar Tarigan dengan NIM 13032100183 dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas PBO saya. Saya mengerjakan di login page. Oke, ini ada atribut untuk mengkoneksi kepada database. Selanjutnya ini inisialisasi. Nah, ini adalah login controller yang saya buat. Login controller di sini saat dengan parameter input username dan input password. Nah, di sini ada 3 query, yaitu query untuk mahasiswa, query untuk admin, juga query untuk dosen. Jadi di login page saya ini cukup memasukkan username dan password agar bisa terkoneksi. Jadi saat username password dimasukkan, dia akan masuk ke dashboard. Ya, mungkin itu dosen, mahasiswa, atau admin. Nah, ini query-nya, query mahasiswa, query admin, juga query dosen. Dia juga berbentuk boolean, jadi kalau misalnya true, maka akan diproses. Nah, ini jabatan action performnya. Kalau misalnya tadi si login controller true itu, maka dia akan mengecek dulu si NIM-nya atau NIP kalau misalnya dia pegawai. Kalau memang dia termasuk di database, maka dia baru bisa. Kalau emang NIM dan NIP-nya itu termasuk di database, dia baru bisa terkoneksi. Nah, sekarang saya akan run filenya. Nah, yang pertama untuk username dan password dari dosen itu. Nah, kalau misalnya username kita masukin mahasiswa, saya sudah terkoneksi satu namanya Reswa. Saat di login, nah dia akan masuk ke Nares sebagai mahasiswa. Oke, saya akan logout. Selanjutnya untuk username dosen. Dosen itu dosen George dengan password dosen 123. Nah, dia akan masuk ke dosen. Dan setelah yang terakhir, kalau misalnya kita masuk admin, admin 1 dengan password 1, dia akan masuk ke dashboard admin. Nah, kurang lebih itu yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nares dengan NIM 13032100038. Di sini saya memiliki tanggung jawab untuk membuat dashboard. Kenapa saya membuat dashboard? Karena sebenarnya saya memiliki tanggung jawab untuk membuat perangkat, di mana untuk membuat multi platform ini sangat tidak possible. Maka saya membuat perangkat desktop aja yang menghubungkan antara user dan juga quiz. Di sini saya memiliki tanggung jawab untuk membuat 3 dashboard untuk mempermudah, yaitu dashboard admin, dashboard lecturer, dan juga dashboard student. Di mana pada dashboard admin memiliki function tambah mahasiswa dan dosen. Ketika kita run, dia akan membuat dashboard dari si admin ini, lalu dia dapat menambahkan mahasiswa, dan juga untuk source code-nya dapat dilihat di GitHub. Untuk saya menggabungkan database-nya dari data quiz, di mana kami membuat database satu, data quiz yang berisi data admin, data dosen, data mahasiswa, data quiz sendiri, data soal, dan relasi quiz soal. Maka dari situ selanjutnya adalah dashboard quiz lecturer, di mana dashboard quiz lecturer ini adalah dashboard untuk dosen yang akan mengambil nama dosen, NIP dosen, dan juga dapat mengupdate profile dosen. Lalu selain itu dosen juga dapat membuat kuis, dan juga dosen dapat logout. Ketika dosen dapat membuat kuis, dia akan diarahkan ke page ini, pembuatan kuis. Lalu yang terakhir adalah dashboard untuk student, di mana dashboard student ini akan mengambil nama dan NIM mahasiswa dari student, mahasiswa atau student itu dari database. Lalu dia dapat melakukan edit profile, di mana edit profile ini sama seperti di dashboard lecturer, dia dapat diakses pada second page-nya, yaitu kalau di mahasiswa berarti profile mahasiswa, lalu untuk lecturer berarti di profile lecturer. Di sini kami juga menyertakan logout, dan juga pada bagian mahasiswa dia dapat untuk memulai kuis, yaitu di run kuis. Ya, dan next sampai selesai, dan dia akan langsung disimpan ke database nilainya. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Walia Muslim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tambah kuis. Nah, di sini untuk pertama-tama kita mendeklarasikan koneksi, lalu prepare statement, result set, nomor, dan ID soal. Nah, untuk desainnya ini seperti ini. Nah, setelah itu desainnya itu maka kita membuat si pertanyaannya itu. Nah, ini adalah untuk submit button action for format. Nah, untuk pertanyaan 1, 2, 3, dan 4, 5 itu seperti ini. Nah, dibuat source kodenya itu seperti ini. Lalu langsung saja kita membuat query untuk data agar masuk ke dalam database. Nah, database-nya itu data quiz, yang dimana insert into data quiz, dalamnya itu nama, batas waktu, waktu quiz. Nah, di sini untuk ada tanda tanya, yaitu nilai value-nya itu yang pertama tanda tanyanya itu field nama, field waktu, SQL date. Nah,
setelah itu dibuatnya get generate key itu untuk mendapatkan si ID-nya. Nah, di sini kan sudah terdapat ID seperti ini, ID 6, ID 1 dan 2 dan sebagainya. Lalu langsung saja karena terdapat 5 soal, maka kita memasukkan berulang kali sampai 5 kali diulang. Nah, lalu setelah itu kita memasukkan si relasinya, yang dimana di sini itu ada relasi insert into relasi kuis soal yang terdapat kuis soal kunci dan nomor. Nah, untuk value-nya itu generate quiz ID, terus generate soal ID, jawaban dan sebagainya. Nah, di sini jika kita run itu terdapat masukkan nama dan sebagainya. Nah, di sini ketika kita akan memasukkan si pertanyaan dan untuk jawabannya itu jika bernilai 1 maka dia artinya true, jika 0 maka false. Nah, untuk database-nya itu seperti ini. Jadi misal ID-nya itu 1. Nah, untuk namanya itu keterangannya agama, terus batas waktunya itu hanya 5 menit dan tanggal pengerjaannya seperti ini dan skornya itu 100. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Fikri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal pada tugas besar kali ini. Nah, pada database soal di sini tuh hanya disediakan 4 kolom, yaitu adalah ID, true, false, dan pertanyaan. Pertanyaannya apa? True itu pasti 1, false pasti 0. Di sini tuh berguna untuk menghubungkan antara soal dengan kuis pada tabel relasi kuis soal, di mana setiap jawabannya diinputkan oleh peserta oleh student akan dimasukkan pada kolom jawaban ini sesuai dengan nomor yang dia masukkan. Di sini sesuai nomor 1245, maka jawabannya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa, nomor 5 apa. Hanya tersedia 2, true atau false, 1 atau 0. Kemudian di sini akan diakurkan jawaban dengan kuncinya. Apabila nomor tersebut benar, maka skornya akan bertambah 20 di setiap soal yang benar. Nah, kemudian saya akan membahas sedikit mengenai codingannya. Nah, di sini mungkin karena terbatas waktu, saya akan langsung mendemokan saja. Run file. Nah, ketika kita masuk ke dashboard student, di sini ada pilihan memulai kuis. Misalkan kita mulai menulis yang kedua, di sini langsung mulai soalnya. Ada waktu yang berjalan, lalu juga ada true atau false, dan juga ada tombol next dan pref. Next, pref, misalkan kita jawab true semua, next, next, next dengan next. Nah, di sini sudah submit. Submit itu akan kuis telah selesai, balik ke dashboard dan juga skor otomatis terhitung. Nah, apabila dilihat di sini di data kuis, maka skor otomatis akan terpampang. Nilainya adalah 80. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga fitur mengenai tanggal diakses. Nah, waktu kuis ini tuh ditetapkan tanggal berapa bisa diakses. Nah, ketika kita sudah melebihi tanggal tersebut, maka kita tidak bisa mengakses kuis yang ada. Contohnya nih pada kuis pertama dengan ID 1 ini tahun 2023, karena sudah terlewat, sekarang kita akses melalui kuis 1. Kuis berakhir karena Anda mengakses setelah tanggal ditetapkan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganda Zevanya Pati. Di sini saya bertugas untuk membuat fitur notifikasi pada dashboard quiz. Yang pertama ada 2 method yang merupakan sebuah button, di mana method yang pertama bertugas untuk menampilkan page dari list quiz tersebut. Jadi menunjukkan ada kuis apa aja yang harus bisa dikerjakan. Lalu ada method back button, di mana bertugas untuk menutup page notifikasi tersebut. Lalu ada juga method list quiz, di mana yang bertugas untuk mengambil dan juga menampung data-data yang setelah disiapkan di database. Seperti yang telah dibikin, ini adalah database data quiz. Lalu saya menarik data, yaitu data quiz, di mana data quiz berisikan tabel-tabel sebagai berikut, yang berisikan ID, nama, batas waktu, waktu quiz, dan juga skor. Namun skor tidak ditunjukkan di dalam list notifikasi. Lalu selanjutnya ada juga method at list selection listener, di mana dia juga bertugas untuk mengubah list item untuk menjadi sebuah button juga, di mana item dari list bisa diklik untuk menuju page baru, yaitu page soal atau quiz. Oke, sekarang saya akan menjalankan programnya. Ya, di sini telah tampil dashboard dari quiz.
Lalu jika ditekan notifikasi, akan muncul deadline quiz. Berikut adalah page notifnya. Jika misalkan kita menekan kewarganegaraan, maka akan ditampilkan kuis yang harus dikerjakan. Misalkan jika kita menjawab soal-soal yang telah disiapkan, dia akan melihat tulis selesai dan dia akan kembali ke dashboard utama. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.